Pada hari Minggu pagi, Kitana tertidur di kamarnya dengan perban melilit kepalanya. Ayah dan ibunya mengintip dari ambang pintu. Keduanya melihat Kitano masih terlelap dan menduga ia begadang semalaman. Ibunya bertanya, apakah mereka akan membiarkannya tidur saja? Ayahnya mengiyakan, karena mereka sudah bilang sejak kemarin bahwa mereka akan pergi pagi-pagi sekali. Sarapan juga sudah siap, dan Seiichiro kini sudah menjadi remaja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar itu, sang ibu yang mulai tenang, lalu mengajak suaminya pergi. Di tempat lain, Ryoko mengeluh pada ayahnya, mempertanyakan kenapa ia harus bangun pagi di hari Minggu hanya untuk datang ke taman bodoh ini. Heizo menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan ini. Menurutnya, keluar dari dojo yang pengap untuk berlatih di bawah sinar matahari pagi adalah hal yang baik. Itu membantu menghargai kebesaran alam, memurnikan hati, dan memberi energi ketika tubuh mulai kusam dan lelah. Namun Ryoko di belakangnya tampak tak peduli, malah menguap dan mengeluh masih capek. Hal itu langsung membuat Heizo marah. Ia membentak, menanyakan apakah putrinya mendengarkan perkataannya. Heizo menegaskan bahwa mereka akan berlatih dan sparring. Ia lalu bertanya, kenapa Ryoko tidak mengenakan doginya? Ryoko menjawab bahwa itu memalukan. Ia tidak ingin orang-orang mengira mereka datang bersama. Heizo langsung menyela tidak setuju. Mereka ayah dan anak. Kenapa Ryoko begitu enggan mengakui hubungan keluarga mereka? Keribatan itu menarik perhatian orang-orang di sekitar. Kesal, Ryoko menyuruh ayahnya untuk lebih tenang, karena mereka sudah menarik perhatian. Ia menambahkan bahwa semua ini aneh. Ayahnya tidak pernah mengajaknya ke sini sepagi ini. Ditambah, dirinya bahkan belum sarapan. Heizo terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan nada tenang, menanyakan kabar hal itu pada Ryoko. Ryoko kebingungan, tidak mengerti apa yang ayahnya maksud. Dengan ragu, Heizo menyebut nama Kitano. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Ryoko dan Kitano sejak kejadian terakhir. Ryoko tertegun, tidak menyangka ayahnya menyinggung hal itu. Perlahan matanya menyipit curiga. Dalam hatinya, ia mulai memahami. Menurutnya, ayahnya sengaja mengajaknya keluar di waktu yang tidak terduga untuk mengejutkannya dan memaksanya menyadari sesuatu. Ryoko akhirnya menjawab dengan wajah memerah, mengatakan bahwa mereka pernah pergi berkencan seperti orang normal. Heizo langsung tersentak, suaranya meledak tak percaya. Ia mendesak penjelasan. Heran, bagaimana hal sebesar itu tidak pernah sampai ke telinganya. Ryoko membalas dengan nada tinggi, tentu saja, itu karena ia baru saja mengatakannya sekarang. Namun Heizo tidak berhenti. Ia terus mengorek informasi, menuntut tahu sejauh apa hubungan mereka dan sebenarnya hubungan seperti apa yang sedang terjadi. Ryoko yang mulai muak hanya menyuruhnya diam. Baginya, ini bukan urusan ayahnya. Heizo tak mau mengalah. Baginya ini jelas urusannya. Ia tak bisa tinggal diam melihat putrinya dinodai oleh iblis itu. Ryoko langsung tersulut, tak terima ayahnya menyebutnya telah dinodai. Keduanya terengah-engah, karena adu mulut tak berkesudahan. Lalu, dengan sikap mantap, Heizo tiba-tiba mengajak putrinya bertarung. Ryoko tertegun, tidak mengerti apa maksudnya. Heizo segera menjelaskan, jika mereka bertarung dan Ryoko menang, ia akan mengizinkannya berkencan dengan anak itu. Namun jika ia yang menang, Ryoko harus melupakannya. Deal? Tanya Heizo. Ryoko dengan cepat menggeleng, tak setuju. Untuk apa juga ia menyetujui kesepakatan itu? Heizo memerah menahan emosi. Ia menyuruh Ryoko berhenti bersikap egois, menegaskan bahwa ia sedang mencoba menawarkan kesepakatan yang adil. Jika Ryoko mampu mengalahkannya, ia akan memaafkannya. Namun Ryoko langsung menyindir. Bagaimana itu bisa disebut adil, jika sejak awal ia tahu dirinya tak mungkin bisa mengalahkan ayahnya? Heizo malah membentaknya agar diam. Menurutnya, cinta itu tak pernah adil. Ryoko harus mampu melewati semua rintangan terlebih dahulu. Ryoko hanya menggerutu, menyebut semua ini tidak masuk akal. Namun Heizo yang sudah ngotot,
memaksa bahwa ia akan mulai menyerang, dan pertarungan tidak akan berhenti sampai ada pemenangnya. Ryoko juga tidak boleh pulang atau bersembunyi. Ryoko, yang sama sekali tidak ingin bertarung, hanya bisa berteriak frustasi pada ayahnya. Heizo tidak peduli lagi. Ia sudah lebih dulu menerjang maju, memaksa Ryoko untuk bertarung. Ryoko menjerit ketakutan dan langsung lari, berusaha kabur sejauh mungkin dari ayahnya. Heizo terus mengejar dari belakang, sambil berteriak agar Ryoko berhenti melarikan diri. Ia menyuruh putrinya berbalik, dan menghadapinya seperti seorang pria. Di tempat lain, beberapa pria berjalan santai sambil berbincang mengenai waktu yang tak terasa sudah pagi. Mereka menyindir salah satu dari mereka yang tak akan pulang sebelum membawa seorang gadis. Tiba-tiba, Ryoko berlari ke arah mereka dan berhenti tepat di depan rombongan itu, terengah-engah. Para pria itu langsung menggoda, menyinggung kenapa ia sudah kehabisan nafas sepagi ini, dan menawarkan untuk nongkrong bersama meski hari baru dimulai. Namun Ryoko mengabaikan semuanya. Ia langsung meminta tolong, mengatakan ada pria berotot menyeramkan yang sedang mengejarnya. Para pria itu menanggapinya dengan santai. Mereka menganggap remeh ancaman itu, dan berkata bahwa orang aneh memang tidak seharusnya berkeliaran sepagi ini. Dengan percaya diri mereka menegaskan bahwa mereka tak terkalahkan di pertarungan jalanan. Namun ketika salah satu dari mereka menoleh, ia langsung terbelalak melihat wajah Heizo yang menyeramkan tengah berlari cepat ke arah mereka. Tanpa ragu, Heizo menabrak mereka sekaligus, membuat semuanya terpental. Heizo berhenti sejenak, bingung karena tidak melihat Ryoko. Tiba-tiba, sebuah kaki melesat dan menjegalnya, membuat tubuhnya jatuh. Ryoko langsung menyusul dengan menghantam punggung ayahnya menggunakan sikunya. Tanpa menunggu, ia kembali berlari kabur. Sementara Heizo kesal karena putrinya menggunakan trik licik. Ia bergumam bahwa ia tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Di tempat lain, kedua orang tua Kitano duduk santai di taman, menikmati suasana yang damai. Sang ayah menyebut taman ini tempat yang bagus untuk beristirahat. Sang ibu setuju, mengatakan anginnya terasa enak. Obrolan mereka mengalir pada pengalaman-pengalaman lama. Sang ibu mengingat perjalanan di mana cuacanya sangat bagus, tapi mereka malah ketinggalan taksi. Ayahnya menimpali dengan cerita ketika mereka pergi ke pantai. Sang ibu langsung ingat bagaimana mereka harus berjalan kaki untuk pulang. Ayahnya lalu menyebut betapa serunya saat mereka pergi liburan. Sang ibu teringat saat itu mereka ketinggalan bus dan sama-sama shock. Keduanya terdiam sejenak setelah mengingat kejadian itu. Sang ayah kemudian berkata bahwa tampaknya mereka tak akan mendapatkan taksi hari ini. Sang ibu mencoba menenangkan, mengatakan hal seperti itu tidak selalu terjadi. Karena mereka berangkat pagi sekali, ia mengajak suaminya menikmati waktu yang ada. Karena mereka masih punya banyak waktu sebelum harus pulang. Cuaca yang cerah terasa mendukung ucapan itu, seolah berkata untuk sesekali bersantai. Sang ayah terdiam, lalu menanggapi bahwa istrinya memang tak pernah berubah. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba sebuah tubuh melayang melewati bangku. Ryoko mendarat tepat di depan mereka. Ia menoleh, baru sadar dengan kehadiran orang di sana. Tanpa banyak bicara, ia segera berlari cepat mendekat sambil meminta maaf. Heizo muncul tak lama kemudian, kesal karena kehilangan jejak putrinya. Ia menatap sekitar, tak menemukan siapapun. Ternyata, Ryoko sudah bersembunyi, terlentang di pangkuan orang tua Kitano. Heizo yang tidak menyadarinya berjalan lewat begitu saja. Ayah Kitano memperhatikan Heizo yang makin menjauh, lalu dengan tenang memberitahu gadis muda itu bahwa pria tadi tampaknya sudah pergi. Ryoko hanya bisa meminta maaf, menjelaskan bahwa ia sedang dikejar seorang pria aneh berkumis. Ucapannya terhenti ketika ia menyadari siapa yang ada di depannya. Wajahnya menegang. Ia segera berdiri melangkah mundur, lalu membungkuk dalam-dalam meminta maaf, sambil menegaskan bahwa ia tidak sadar kalau yang ada di hadapannya adalah ayah Kitano. Ayah Kitano tampak bingung. Ia bertanya apakah Ryoko mengenal Seiichiro, apakah mereka pernah bertemu di suatu tempat. Ryoko tersentak, baru sadar
Waktu pertemuan orang tua dan guru, ia hanya melihat ayah Kitano dari kejauhan. Tentu saja, beliau tidak mengenali dirinya. Wajahnya memerah, ia malu, pernah berbuat hal begitu bodoh pada pertemuan pertama mereka. Ibunya lalu ikut bicara, menebak bahwa Ryoko pasti teman Seiichiro. Ia mengucapkan terima kasih karena telah menemani anaknya. Ryoko terdiam, matanya berbinar. Dalam hati ia berkata, baru pertama kali melihat ibu Kitano dari dekat. Terlalu cantik sampai terasa menakutkan, atau cantik dan menakutkan sekaligus. Ia merasa mengerti dari mana Kitano mewarisi wajah seramnya. Ayah Kitano kemudian menanyakan keadaannya. Heran melihat Ryoko yang tampak sedang dikejar seseorang. Ryoko menjawab ragu-ragu bahwa mereka hanya sedang sedikit bertengkar. Ayah Kitano sontak terkejut, memastikan, apakah Ryoko dan pria berkumis aneh itu punya hubungan? Ryoko terbata, terlalu malu untuk menjelaskan. Tepat saat itu, perutnya yang kosong berbunyi keras. Keduanya langsung tertawa, sementara Ryoko wajahnya memerah malu dan meminta maaf karena ia belum sarapan, tapi malah berlarian di sekitaran taman. Tak sanggup menahan rasa malunya, Ryoko buru-buru berlari pergi sambil mengucapkan selamat tinggal. Dalam pelariannya, Ryoko benar-benar merasa sebal. Pertemuan pertamanya dengan orang tua Kitano malah berakhir dengan ia melompat tepat di atas mereka dan perutnya berbunyi keras di hadapan mereka. Orang tua Kitano hanya terduduk diam setelah Ryoko pergi. Ibunya akhirnya berkomentar bahwa gadis itu tampak manis. Ayahnya setuju, tidak menyangka Kitano memiliki teman semanis itu. Ia kemudian bertanya apakah istrinya lapar. Sang istri menoleh heran, menanyakan alasannya. Ayah Kitano menyebut, ia teringat kedai hotdog yang mereka lewati, dan sekarang merasa lapar. Ibunya memastikan, jadi kamu ingin hotdog? Lalu menambahkan bahwa ia juga mungkin mau satu. Ayahnya tampak senang, dan bersiap berdiri untuk membelinya. Sebelum pergi, istrinya menambahkan, bahwa mungkin ia perlu membeli 2 atau 3 tambahan. Gadis itu masih dalam masa pertumbuhan, dan butuh protein. Ayah Kitano yang baru paham mengangguk setuju, menyebut itu ide bagus. Di dalam hutan taman, perut Ryoko kembali berbunyi. Ia mengeluh, merasa seharusnya tidak berlarian sebelum sarapan. Tiba-tiba, sesuatu melesat cepat di depan wajahnya. Tendangan Heizo. Ryoko terkejut saat melihat tendangan itu menghantam batang pohon hingga remuk. Heizo berdiri tegap, menatap putrinya dengan marah. Ia berkata bahwa dirinya sudah muak dengan permainan lari dan bersembunyi, dan kali ini Ryoko tidak akan bisa kabur lagi. Ryoko yang masih terduduk hanya bisa terpaku. Dalam benaknya ia sadar ayahnya sedang sangat marah dan menduga itu karena belum sarapan. Menurutnya ini salah ayahnya sendiri karena malah membawanya ke tempat ini. Kepalan tinju Heizo begitu erat hingga uratnya terlihat. Ia menyuruh Ryoko bersiap. Ryoko terpaku. Ayahnya terlihat sangat serius, dan baginya, Heizo sekarang benar-benar sudah gila. Ia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Heizo maju menyerang, namun sebuah tangan tiba-tiba menahan tinjunya. Benturan itu membuat keduanya terdorong ke belakang. Ayah Kitano berdiri di depan Ryoko, membuat Ryoko spontan memanggilnya. Ayah Kitano meminta Ryoko mundur dan menyerahkan urusan ini kepadanya. Ryoko yang panik hendak menghentikannya, tetapi ibu Kitano segera memeluknya dan menariknya ke belakang. Ia menenangkan Ryoko, menyuruhnya mundur, dan percaya pada suaminya. Ayah Kitano sekali lagi menegaskan agar pria kumis berotot itu diserahkan kepadanya, dan meminta Ryoko serta istrinya mencari tempat aman yang jauh dari sini. Sang istri langsung mengiyakan, tapi Ryoko yang khawatir terus berusaha menghentikannya. Heizo terdiam sesaat ketika mendengar sebutan itu. Urat di pelipisnya menegang, lalu ia melompat menyerang sambil berteriak. Berani-beraninya memanggil dirinya sebagai sebutan pria kumis berotot. Ayah Kitano tidak tinggal diam. Ia bergerak cepat. Tubuhnya melesat, membuat tendangan Heizo meleset tanpa menyentuh apapun. Baru saat itu Heizo tersentak. Gerakan itu, ia mengenalnya. Tidak heran, ia merasa pernah melihatnya sebelumnya. Dengan nada penuh kepastian, Heizo menyebutnya
bahwa ayah Kitano adalah Yakuza yang ia temui saat pertemuan orang tua dan guru. Bagi Heizo, pasti takdir yang telah mempertemukan mereka lagi. Inilah saatnya menyamakan kedudukan yang lama. Heizo dengan cepat melayangkan tinjunya. Ayah Kitano yang sigap menahan dengan kedua tangannya. Namun kerasnya pukulan itu membuat tubuhnya terdorong mundur ke belakang. Ryoko panik mencoba menjelaskan bahwa ayahnya sedang mengamuk dan ini terlalu berbahaya. Mereka harus menghentikannya. Namun ibu Kitano yang mengira Ryoko berbicara tentang suaminya hanya menjawab tak usah khawatir. Ayah baik-baik saja. Ayah Kitano terus mundur hingga punggungnya menabrak batang pohon. Heizo yang melihat itu langsung memanfaatkan peluang. Sebuah tendangan keras menghancurkan batang pohon sekaligus mengenai ayah Kitano. Tubuhnya terlempar, cairan merah mulai keluar dari wajahnya. Istrinya dan Ryoko hanya bisa terpaku menyaksikan itu semua. Akhirnya, ayah Kitano terjatuh ke tanah, pingsan dengan cairan merah yang membasahi wajahnya. Heizo melihat lawannya terkapar tak berdaya, tersenyum puas. Akhirnya ia berhasil. Ia menyebut, inilah kekuatan dari Kobujutsu gaya Koiso. Dengan langkah besar dan penuh kebanggaan, Heizo berbalik sambil tertawa. Ia menegaskan bahwa jika ini bisa menjadi pelajaran, maka ayah Kitano akan berubah, meninggalkan kelakuan jahatnya dan menjadi bersih. Ryoko dan ibu Kitano segera menghampiri tubuh ayah Kitano yang tergeletak. Keduanya tampak sangat khawatir. Perlahan, ayah Kitano membuka mata dan berkata kalau ia tidak apa-apa, hanya sedikit kaget saja. Sang istri tak percaya karena wajah suaminya jelas dipenuhi darah. Ayah Kitano sendiri pun kebingungan karena ia sama sekali tidak merasakan sakit dimanapun. Di tangannya ternyata masih ada botol saus. Tanpa sengaja ia meremasnya dan menceritakannya mengenai istrinya. Ibu Kitano melihat tanda itu dan langsung menyadari itu saus kecap. Ayah Kitano tersenyum canggung. Sepertinya sejak membeli hotdog tadi, ia terus menggenggam botol itu. Dan saat ia tumbang tadi, tanpa sengaja ia meremasnya cukup kuat. Di tengah percakapan itu, Ryoko tiba-tiba meminta maaf. Dengan suara gemetar, ia berkata bahwa semua ini adalah salahnya. Karena dirinya, pakaian ayah Kitano jadi kotor. Ayah Kitano tidak menanggapi kekhawatirannya. Ia hanya mengulurkan sebuah hotdog ke arah Ryoko, menawarkan makanan itu dengan ramah. Ryoko terdiam, tak mengerti apa yang terjadi. Di belakangnya, ibu Kitano mulai tertawa kecil. Ayah Kitano menoleh dan bertanya ada apa. Sang istri menjelaskan betapa lucunya melihat suaminya yang melakukan itu dengan noda saus di seluruh wajahnya. Ayah Kitano akhirnya mengerti dan ikut tertawa. Mereka berdua tertawa bahagia bersama. Ryoko hanya memandang mereka dalam diam. Dalam hati ia mulai mengerti. Tentu saja, Kitano adalah anak mereka. Tak heran semua ini selalu berakhir jadi salah paham. Itu menjelaskan banyak hal. Melihat Ryoko yang hanya bengong, orang tua Kitano sontak menatapnya bersamaan. Ryoko pipinya berubah merah karena malu. Ayah Kitano kemudian berkata dengan lembut, agar Ryoko tidak perlu sungkan. Dengan asumsi bahwa mungkin Ryoko memang suka hotdog. Ryoko terkejut, lalu cepat-cepat mengucapkan terima kasih. Setelah itu, kedua orang tua Kitano meminta Ryoko untuk tetap berteman dengan Seiichiro dan menjaganya mulai sekarang. Ryoko membalas dengan perasaan hangat dan senyuman yang tulus. Di dalam kediamannya, Heizo berteriak-teriak memanggil Ryoko yang entah ada di mana. Ia menggerutu karena putrinya belum menyiapkan sarapan untuknya.